Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai chapter 1, Numbers, Problem Involving Integer, yaitu bab 1 tentang bilangan-bilangan, di mana kita akan mempelajari tentang penyelesaian masalah bilangan bulat. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah class of numbers. Nah, itu klasifikasi pada yaitu bilangan J, ya. The positive whole number and are called the natural counting. Nah, bilangan bulat positif numbers yaitu bilangan bulat positif 1 dan ini yaitu mereka are whole numbers yaitu bilangan asli. Ini untuk counting. They are 5 apples in the basket. Yaitu apples. Apel. Jadi contohnya yang digunakan ada 5 apel di dalam keranjang. Di sini, jadi ketika kita counting, menghitung bilangan asli, natural numbers. Ya kan? Tidak mungkin menghitung dua tidak, tapi menggunakan bilangan asli. Berapa banyak 4? Ternyata setelah dihitung ada 25 masih bilangan asli. And ordering dan sesuai dengan order permintaan apel. Apakah kita akan menghitung manusia di situ? Apakah kita akan menghitung tangan dan lain sebagainya? Jadi end ordering ini adalah sesuai dengan permintaan. China is the large country, negara terbesar di dunia dengan banyak populasinya itu adalah China. Nah, hitungan banyaknya manusia yang ada di sana pasti ya. This is the oldest, the simplest is membership. Ini yaitu definisi lampau. Dana memberships ini adalah dikenal oleh kita. Sederhana dari bilangan asli kan begini. Sedangkan in the sequence of natural number as bla 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 element of notasi matematis barisan dari bilangan asli sampai n di mana. Nah, itu ya. Baik. Number in order of composition includes natural number and their negative 2, negative 3, and 0 in order to fraction close on set. Himpunan kedua dari komposisi adalah himpunan bilangan jari, yaitu himpunan bilangan asli yang itu 3, 4, 5 dan seterusnya sampai n. Yaitu adalah komposisi natural tadi, yaitu bilangan asli yang kita sebut sebagai set of integers yang bulat. That yang include natural number dan their negative. Dan negatif kita punya satu, berapa negatif dari satu? Ya negatif 1. Negatif 2 berarti ya negatif 2 begitu. Jadi their negatifnya. Jadi negatif dari bilangan natural numbers at 0 dan 0. In order di dalam permintaan to make untuk membuat operasi dari penambahan dan pengurangan close on set, yaitu apa? Membuat operasi penjumlahan dan pengurangan tertutup dalam himpunan tersebut. Contohnya apa? 1 ditambah 2, 3. Apakah 3 bilangan bulat? Ya. Negatif 5 dikurangi 7. Berapa? Halo? 2. 12, Pak. Halo, kenapa? Negatif 12. Negatif 5 dikurangi 7. Negatif 12. Negatif 12. 12. Bukan 2 ya. Iya. Benar, negatif 12. Apakah negatif 12 is a integers? It is negative 12. Is it negative 12 is integers? Apakah bilangan 12 negatif 12 itu bilangan bulat? Ya. Ya kan? Oke. Itulah yang disebut sebagai bahwa in order to make operation of addition and subtraction close on the set. Artinya bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu tertutup terhadap himpunan bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan operasi perkalian, Pak? Apakah operasi perkalian itu tertutup terhadap bilangan bulat?
Ya, ya kan? Contoh, negatif 5 dikali 2. Berapa? Negatif 10. Maka negatif 10 juga termasuk bilangan bulat. Nah, apakah operasi pembagian bilangan bulat ini juga bersifat tertutup? Oke. Ananda, apakah operasi perkalian bilangan bulat ini bersifat tertutup? Oh, maaf, pembagian. Iya, Pak. Kenapa? Sudah tahu hasilnya pastinya. Oke. 2 dibagi 3 berapa? Maka bisa. Tidak bisa. Oke. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Apakah 0,5 ini masuk ke dalam bilangan bulat? Bukan. Berarti operasi pembagian bilangan bulat itu tidak bersifat tertutup. Nah, yang dimaksud bersifat tertutup itu adalah hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Maka itu namanya adalah tertutup terhadap operasi jumlahan, pengurangan, maupun perkalian bilangan bulat. Itu yang maksudnya tertutup. Oh, berarti kalau dioperasikan dia hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Tapi ketika dioperasikan tidak menghasilkan bilangan bulat, contohnya tadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5, di mana 0,5 itu bukan bilangan bulat. Maka sifat dari pembagian bilangan bulat itu tidak tertutup. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik, kita lanjut. The notation for this set is Z, which come from German words Zahlen for numbers. The notasi dari himpunan ini, himpunan of integer tadi ya, adalah menggunakan huruf Z. Yang mana huruf Z ini datang dari bahasa Jerman atau kata Jerman yang berarti adalah Zahlen. Apa Zahlen itu? Bilangan. Nah, jadi Zahlen itu menurut bahasa Jerman artinya adalah numbers. Nah, jadi berasal dari bahasa Jerman. Itulah mengenai set of integers atau himpunan bilangan bulat. Yang berikutnya, the next set is the set of rational numbers. Himpunan selanjutnya adalah himpunan dari bilangan rasional. Nah, apa lambang dari bilangan rasional ini, Pak? Itu menggunakan ki. Ki, tebal. Ki, O artinya adalah question. Ada yang tahu apa question? Question itu apa? Question. Pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan. Pertanyaan itu question. Question ada S-nya. Kalau question tidak. Hasil bagi, Pak. Ya, benar. Hasil bagi atau bagi gitu. Nah, jadi ki itu adalah artinya question, yaitu apa? Hasil bagi. We define a numbers to be rational if it can be written as a fraction m per n. Apa m per n? Nah, where m element of integers and n element of natural numbers. Nah, or ada di dalam definisi buku yang lain, M per N ini di mana Mn ini keduanya itu juga merupakan bilangan bulat. Nah, tapi kalau di buku di sini, M itu adalah anggota bilangan bulat dan N-nya anggota bilangan asli. Ini sama saja sebenarnya. Jadi kalau misalnya 2 per negatif 4, nah, itu bisa juga kan ditulis sama dengan negatif 4 per 2. Boleh kan? Begitu. Jadi sama saja. Nah,
kita mendefinisikan bahwa number, kita mendefinisikan bilangan rasional, number to be rasional. Jadi kita mendefinisikan bilangan menjadi rasional jika bisa ditulis dalam bentuk sebuah pecahan, fraction, m per n, di mana m dan n ini adalah anggota bilangan bulat. Ya, this way we do not have to deal with divisibility by zero. Nah, this way, cara ini tidak ideal, artinya to deal, tidak disetujui. Ya, we do not have to deal, tidak disepakati dengan pembaginya adalah berupa bilangan apa? By zero, 0. Atau bisa dikatakan dalam buku lain adalah bahwa pecahan m per n ini tidak terdefinisi jika penyebutnya ini atau pembaginya ini divisibility adalah bilangan 0. Nah, jadi contohnya Pak, 2 per 0, maka itu tidak terdefinisi karena syaratnya n tidak boleh sama dengan 0. Nah, tapi bagaimana kalau 0 per 0? Boleh apa enggak? Berapa 0 dibagi 0? 0. 0. Kenapa 0? Karena 0 kali 0, 0. Begitu ya? Iya kan? Dibagi bilangan berapapun ya tetap 0 hasilnya. Tadi ada yang jawab 0. Kenapa 0? Kalau 0 per 0 berapa hasilnya? 0. Yang lain? Tidak bisa dibagi 0, Pak. Kenapa? Aturannya. Iya. Kenapa dengan aturannya? Ya. Jadi 0 dibagi 0 itu jawabannya adalah apa? Tak terdefinisi. Meskipun 0 kali 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 2 itu 0, 0 kali 3 itu 0. Nah, jadi disitulah tidak terdefinisi. Nah, dengan demikian, obviously, natural number and integer are also rational number, but not vice versa. Dengan demikian, bilangan asli dan bilangan bulat itu juga merupakan apa? Bilangan rasional, tetapi tidak untuk vice versa. Apa ini? Dan tahu vice versa, tetapi but not Oke, tetapi tidak untuk yang menyebutnya adalah 0. Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari apa saja di sini? Himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan rasional. Yaitu bisa dinyatakan dalam bentuk pergi, dilambangkan dengan Q, kemudian artinya adalah hasil bagi. Oke. The number, selanjutnya, the numbers that cannot be represented by a fraction are the irrational numbers such as square of 2EP. Nah, bilangan-bilangan yang tidak dapat direpresentasikan dengan suatu pecahan disebut irrational numbers. Yaitu apa? Bilangan irasional. Such as, sebagaimana akar 2, contohnya adalah akar 2. Akar 2 ini apakah bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau M per N? Bisa enggak akar 2 ini? Tidak. Kenapa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Oke.
Karena akar 2 ini menghasilkan bilangan setelah koma itu tidak berulang, tidak memiliki pola tertentu. Nah, sedangkan pola bilangan desimal yang memiliki pola tertentu, apakah itu irrational numbers? Contohnya apa? Nah, contoh kita punya 2,1212 dan seterusnya. Apakah ini artinya berarti 1 2 1 2 dan seterusnya ya. Apakah ini merupakan irrational number apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena di belakang koma angkanya berulang. Oke. Apa berarti kalau ini bukan, bilangan ini bisa dinyatakan dalam bentuk irrational numbers. Nah, sekarang coba nyatakan dalam bentuk rational numbers. Nah, karena katanya tadi ini bukan bilangan irasional, berarti ini adalah bilangan rasional. Nah, sekarang coba bisa nggak ini dinyatakan dalam bentuk pecahan? Apa hasilnya? Nah, saya beri waktu. Empat per tiga tiga, Pak. Berapa? 4? 4/33. 4/3, begitu? 4/33, Pak. 4/33. Oke. Yang lain, berapa? Ada enggak yang lain selain ini? Lima 3/25. 53 per 25. yang lain. Mohon maaf Pak, tadi nomornya berapa ya Pak? Ini 2,12121212 dan seterusnya 12 tak terhingga 12 begitu. Apakah itu bilangan irasional? Bukan katanya. Kalau bukan berarti itu merupakan bilangan rasional. Nah, kalau itu merupakan bilangan rasional, maka bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, silakan nyatakan ini dalam bentuk pecahan. Berapa kira-kira? 21/10 Pak. 21/10. 10. Berapa 21/10? Karena kan 2,121212. Ya. Jadi kan kalau diambil belakangnya tuh 2,1, dijadikan pecahan biasa 2,1/10, dijadikan pecahan biasa tuh jadi 21/10. 21 dibagi 10 berapa? 2,1. 2,1. Kalau di sini kan 2,121212 Oh iya. seterusnya. 70/33, Pak. Maaf tadi salah itu. Oke. Baik, saya ingatkan caranya. Karena di sini ada dua angka yang berulang, yaitu 1, 2, maka akan kita kalikan dengan 10. Nah, kali 10. Berapa kalau ini kita kali dengan 10? Halo? Iya, Pak. Oke.
Kalau ini kita kali dengan 10, maka diperolehlah bilangan itu adalah berapa? 21. 12. 1, 2, begitu. 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Dan ya. Oke. Kemudian bilangan ini kita kurangi dengan 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini 1, 2 ya, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga kalau bilangan ini kita kurangi, yang ini sama dengan berapa? 210 ya. Halo? Iya, Pak. Loh, kok 210 hasilnya? Gimana? Kalau dikali 10 bukannya hasilnya 21,21212 Pak, bukan 212. Oh iya. Ini 21, maaf. 21. Jadi ini 21 ya. Komanya di sini bilang ini 2, dulu. Berarti 21, berapa? 2, 1, ini kan ya. Nah, terus kalau yang ini 2,1, ya kan ya? Dua koma satu 2 1 2 1 2 dan seterusnya. Oh, berarti ini dikalikan 100, bukan dikali 1. Dikali 100. Nah, ini dikali 100 sehingga hasilnya saya hapus lagi udah. Ulangi. Nah, bukan dikali 10, mohon maaf ya. Karena apa, Pak? Karena berulang 2. Kalau berulang 3 nanti kali 1000, kalau berulang 1 katakanlah 2,3333, berarti cukup kita kali 10. Nah, ini dikali 100. Nah, kita misalkan ini adalah bilangan X. Kita misalkan ini X. Sehingga kelihatan ini tulisan saya, 100X itu sama dengan berapa? Berarti 2, 1, 2, berapa? 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, kalau yang ini adalah X, X berarti berapa? 2, berapa? 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita kurangi. 100X kurangi X berapa? 99X. Kemudian 200. Ini 12 kurangi 2 adalah 210. Oke. Sehingga X sama dengan 210 dibagi 9.
210 dibagi 99. Berapa disederhanakan? Ini 2,12. disederhanakan. Sama-sama dibagi 3 ya. Kalau sama-sama dibagi 3, yang ini berapa yang atas? 70 ya. 70 Per 33. Nah, bisa dibagi 3 lagi? Tidak bisa. Oke. Sehingga hasilnya pecahannya adalah 70 per 33. Iya tak Pak? Bener lah. Kita akan cek ya. Kita cek pakai kalkulator. Buka kalkulator, ini lama ini. Benar, Pak. Ya Pak, betul Pak. Nah, berarti kalkulator. Oke, ya, saya rasa jadi Mas yang cek sendiri halaman di sini. Oke, baik. Hasilnya adalah 70 per 33. Nah, sekarang saya akan tanya satu-satu, mengapa 4 per 33? Siapa tadi jawab 4 per 33 ini? Dapat dari mana? Ya Pak. Ya. Tadi salah hitung. Saya kira tadi 0,12 Pak. Ternyata dikali 2 lagi ya Pak. Ya. Kemudian yang ini 53 per 25. Dari mana? Halo? Nah, bisa ya caranya ya? Halo? Halo, tes, bisa? Bisa, Oke. Pak. Ya, Pak. Coba lagi ya, satu lagi. Ini 1,152 dan seterusnya. Nah, coba ini nyatakan dalam bentuk pecahan, bisa enggak? Halo? Sudah selesai? Ketemu hasilnya berapa? 1151 per 999. 151 per 999. 99. Bisa disederhanakan enggak ini? Kalau dibagi 3 bisa enggak yang atas dia? Nggak bisa, Pak. Baik, kalau tidak bisa berarti ini hasilnya. Ya, baik anak-anak, berarti sudah bisa semua bagaimana cara mengubah bentuk desimal berulang dengan bilangan setelah
Koma ini berulang, diubah ke dalam bentuk pecahan. Karena apa begitu? Karena ini merupakan bilangan rasional. Oke, saya lanjut ya. Saya hapus dulu. Nah, the numbers that cannot represented by fraction are the irrational numbers, such as square of 2e. This set does not have a special notation. Nah, himpunan ini tidak mempunyai notasi spesial, notasi secara khusus. Jadi maksudnya apa, Pak? Himpunan bilangan irasional ini tidak memiliki notasi secara khusus. Tetapi kalau bilangan rasional kan notasinya menggunakan i kan, ya. Nah, kalau bilangan irasional itu tidak memiliki notasi, nah, tidak dinotasikan secara khusus. Nah, rational numbers and irrational numbers together form the set of real numbers. Bilangan rasional dan bilangan irasional bersama-sama merupakan yaitu himpunan dari bilangan real. Nah, kita sudah mengenal bilangan real, yaitu dinotasikan dengan R kebal. Nah, Descartes and Fermat, yaitu sekitar abad 17 yang lalu, were the first to use the coordinate method to represent real numbers on the number line. Nah, Descartes and Fermat sekitar abad 17 yang lalu, yaitu the first use, pertama kali menggunakan metode koordinat ya untuk merepresentasikan bilangan real ini dalam garis bilangan. Nah, ada yang tahu seperti apa garis bilangan itu? Yang garis lurus itu bukan, Pak? Hah? Apa garis horizontal itu? Ya, garis bilangan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk begini. Nah, ini namanya garis bilangan, di mana di dalam garis bilangan itu ada titik-titik. Biasanya diberi apakah itu lingkaran penuh ataukah lingkaran tidak penuh. Kalau lingkaran tidak penuh berarti bilangan itu tidak mengikuti apa yang dinyatakan. Biasanya tidak ada tanda sama dengannya, persamaan itu atau pertidaksamaan. Kalau persamaan atau pertidaksamaan atau sama dengannya, biasanya dipenuhkan begini. Nah, inilah garis bilangan. Itu ya. Oke, kita lanjut. Integer where discrete point on the line which will coordinate will real number span a continue. Bilangan bulat dinyatakan dalam bentuk discrete point. Apa artinya ini? Yaitu titik-titik discrete. Discrete itu apa? Discrete itu secara satu-satu discrete. Ya, jadi titik yang dinyatakan bilangan bulat itu dinyatakan dalam suatu titik satu-satu begini. Bilangan bulat kan ada satu, katakanlah ini 0, kemudian di sini titik, di sini ada ini 1, kemudian ini lagi ini min 1. Jadi bilangan diskrit itu dinyatakan dalam bentuk poin-poin, titik-titik, ini titik, kemudian 2 dan seterusnya. On the lines, pada garis dengan which will coordinates, yaitu dengan koordinat bilangan bulat. Will real number span a continuum. Nah, will real number berbeda dengan bilangan real. Tapi kalau bilangan real itu dinyatakan secara continue. Nah, apa continue itu, Pak? Berarti bukan titik-titik lagi, bukan dinyatakan secara diskrit seperti ini. Tapi katakanlah, nah di sini, ini saya garis kurung, ini 1, ini 2. Oke. Ada berapa banyak bilangan antara 1 dan 2? Bilangan real antara 1 dan 2? Tak terhingga. Di sini ada kemungkinan 0,1, 0,2, 0,3,
0,0001 dan seterusnya itu tak terhingga. Maka biasanya ini will real number span continue dinyatakan dengan cara continue seperti itu. Nah, continue itu artinya apa, Pak? Dia tidak terputus seperti di script ini tadi, tidak menggunakan tapi hanya garis saja. They fill out the entire numbers line with dot graph. Misalnya mereka mengisi bilangan-bilangan dalam garis itu without gaps, tanpa putus. Nah, jadi garis lurus. Ya. The introduction to real numbers allows us to perform the operation of addition, subtraction, multiplication, division, except by 0, and to raise the real numbers to a power with a resultant that is also member of the real numbers. Untuk pengenalan bilangan bulat, kita mengikuti performance, yaitu kita mengikuti bilangan real maksudnya. Untuk pengenalan bilangan real, kita mengikuti performa dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun bagian, kecuali dibagi dengan bilangan 0 ya, nggak boleh. Dan to raise real number, dan bilangan bulat atau bilangan real to a power, yaitu ini adalah untuk perpangkatan dengan resultan hasil. Ini juga member of the real numbers. Jadi kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini sama seperti ketika kita melakukan pembagian pada bilangan-bilangan yang lain. Dan power itu adalah perpangkatan. Jadi perpangkatan dari bilangan real, hasilnya ini juga merupakan members, anggota dari real numbers, yaitu hasilnya juga merupakan anggota dari bilangan real. Untuk perpangkatan juga sama. Baik. Finally, there is a large set of numbers, the set of complex numbers. Ada yang tahu apa complex numbers itu? Finally, pada akhirnya, yaitu ada himpunan bilangan yang paling besar. Largest set of numbers. Apa bilangan yang paling besar itu? Himpunan bilangan yang paling besar, yaitu disebut sebagai bilangan kompleks. Nah, biasanya dinyatakan dalam notasi C. Ada yang tahu apa bilangan kompleks itu? Gabungan antara bilangan real dan imajiner. Ya, benar. Gabungannya seperti apa? Bagaimana cara menggabungkannya? Jumlah, Pak. Ya, benar. Jadi, this set, nah ini ada yang selanjutnya kan ya. This set contain number of the type E plus EB, where EB element of real numbers and E is an imaginary unit, so that E power 2 sama dengan negatif 1. Nah, himpunan ini contain numbers, yaitu terdiri dari bilangan-bilangan of the type dari jenis A ditambah I kali B, di mana A dan B ini adalah bilangan real, sedangkan I adalah unit imajiner, yaitu satuan bilangan imajiner, ya kan? Nah,
Sedemikian hingga I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Berarti I sama dengan berapa? Kalau I kuadrat sama dengan negatif 1, berarti I sama dengan 1. 1. Akar negatif 1, ya kan? 1. Ya. Jadi I itu adalah bilangan satuan imajiner. Jadi kalau kita punya I kuadrat sama dengan negatif 1, berarti I sama dengan berapa? Akar negatif 1. Ya kan? Oke. Nah, contoh bilangan imajiner itu berarti bilangan yang memuat ini. Contohnya, Pak. Nah, akar negatif 4. Apakah akar negatif 4 ini bilangan imajiner apa bukan? Halo? Iya, Pak. Halo, Intan? Iya, Pak. Ya, kenapa? Apa akar negatif 4 itu bilangan imajiner? Kenapa? Ya, kenapa? Katanya kan iya. Nah, kenapa dia bisa disebut sebagai bilangan imajiner akar negatif 4? Bukan, Pak, bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena ini kan bilangan imajiner kan sama dengan akar negatif 1. Oke, baik. Pinter ya. Nah, akar negatif 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk akar 4 dikali Bisa. berapa? Akar negatif 1. Kan begitu? Ya kan? Oke. Halo? Halo? Iya, Pak. Baik. Nah, akar 4 itu berapa? 2 kan? Iya, Pak. 2 akar negatif 1. Nah, karena bilangan ini memuat satuan imajiner yaitu akar negatif 1, berarti 2 akar negatif 1 ini adalah bilangan imajiner. Yaitu berarti akar min 4 ini adalah bilangan imajiner. Karena apa? Dia memuat satuan atau unit dari bilangan imajiner, yaitu imaginary unit. Oke, bisa dipahami? Kalau akar ini negatif 2, apakah ini bilangan imajiner? Apakah ini bilangan imajiner? Halo? Iya. Mengapa, Pak? Karena bentuk ini bisa dinyatakan akar 2, akar negatif 1. Dia memuat unit imajiner. Halo, tes? Iya, Pak. Ya. Jadi inilah di sini IB. Nah, I kali B ini adalah bilangan imajiner, di mana B-nya adalah bilangan real. Kan akar 2 itu kan bilangan real kan? Tetapi dia tidak rasional atau disebut irasional. Tapi ini masuk bilangan real. Jadi bilangan imajiner itu adalah bilangan yang memuat apa? Imaginary unit, memuat satuan bilangan imajiner. I. Nah, kalau katakanlah kita punya begini, Pak. Akar negatif 5 juga merupakan bilangan imajiner. Mengapa? Karena dia bisa diubah ke dalam bentuk ini nanti akar 5 kali akar negatif 1. Oke, bisa dipahami ya? Halo, tes? Paham, Pak. Tetapi bagaimana yang disebut sebagai bilangan kompleks, Pak? Nah, complex numbers berarti itu adalah bilangan yang memuat bilangan imajiner ditambah dengan bilangan real. A. Contohnya bilangan kompleks berarti 2 ditambah 2 akar negatif 1. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Mengapa, Pak?
Karena dia memuat bilangan real dan juga dia memuat bilangan imajiner. Halo, tes. Maka disitulah bilangan kompleks inilah yang disebut sebagai the large set of numbers. Apa artinya? Yaitu himpunan terbesar dari bilangan. Karena memuat bilangan real dan bilangan imajiner. Sedangkan bilangan real ini kan himpunan yang memuat semua bilangan kecuali imajiner. Ya. Nah, kalau real digabung dengan imajiner dengan operasi tambah seperti ini, dia menjadi bilangan kompleks. Maka inilah yang disebut sebagai himpunan bilangan terbesar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Complex numbers geometrically are points in the plane formed by the real and imaginary axis. Bilangan kompleks secara geometri adalah titik-titik di bidang dengan bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, jadi secara geometri itu dalam bentuk bidang ada real dan imajiner. If E be element of Z, then the complex numbers E plus EB is a lattice point. Nah, jika AB adalah bilangan bulat, maka bilangan kompleks A plus IB adalah merupakan titik-titik lattice. Apa lattice? Saya tahu. Lattice point. Bisa. Titik kisi. Apa? Titik kisi. Titik Kisi. Kisi. isi. Apa? Isi. Titik ke kisi. Titik isi kan? Lattice point, titik isi. Oke, kita lanjut dulu. We say that natural numbers subset of zero or subset of integer, subset of irrational number, subset of real number, and subset of complex numbers. The relationship between set includes C is shown in figure 1.1. Nah, kita bisa mengatakan bahwa himpunan bilangan asli itu merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat, dan bilangan bulat himpunan bagian dari bilangan rasional, dan merupakan himpunan bagian dari bilangan real, dan merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Hubungan antara himpunan-himpunan ini termasuk yaitu bilangan kompleks ditunjukkan dalam gambar 1.1. Saya hapus ini. Nah, ini. Jadi bilangan asli itu adalah bagian yang terkecil, di luarnya ada bilangan bulat, di luarnya lagi adalah bilangan irasional, di luarnya lagi ada bilangan real, yang lebih besar lagi itu nanti adalah bilangan kompleks. Oke. Nah,